Halo Sobat PU, selamat datang di podcast Suara dari Timur. Ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan. Dengan saya, podcast kali ini, Putu Maharani Amin-Fias, absen 49 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Berikut narasumber kami, narasumber 1. Halo semua, saya Septian Kristikamu, absen nomor 64 dari BPJN Gorontalo. Terima kasih Septian. Narasumber 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabinus Florival Java Sunggal Putra, nomor absen 62 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Terima kasih Flo. Narasumber 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salawati dengan nomor absen 63 asalnya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara. Terima kasih Salas. Narasumber 4. Halo, saya Riansa Syaupuli, nomor absen 61 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Terima kasih Rian. Dan narasumber terakhir, narasumber 5. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Amnur, nomor absen 66 dari Unit Kerja BWS Sulawesi Selatan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang baru bagi masyarakat di Indonesia untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, bahkan meluapkan kritik. Fenomena ini terlihat dari berbagai tren, simbol-simbol unik-unik, dan tagar-tagar viral di media sosial. Contoh-contoh yang trending baru-baru ini adalah simbol One Piece yang ramai dibicarakan di dunia maya. Hingga tagar kabur aja dulu yang digunakan sebagai bentuk sindiran sekaligus ekspresi keresahan terhadap kondisi sosial politik tanah air. Selain itu, muncul pula tren-tren berupa meme, parodi, musik, hingga artwork yang dijadikan media kritik. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, memilih media sosial sebagai wadah protes yang dianggap lebih aman, kreatif, efektif dibandingkan aksi turun ke jalan. Dari fenomena inilah, pembahasan mengenai tren bentuk protes masyarakat di media sosial menjadi penting. Mengapa orang lebih memilih berinspirasi lewat meme, tagar, atau artwork daripada turun ke jalan? Apa dampak dari isu-isu yang terjadi di tanah air ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat dan juga ASN menyikapi fenomena ini? Baik, diskusi akan saya buka dengan satu underlying question, mengapa hal itu bisa terjadi? Saya lempar ke narasumber, silakan narasumber 1. Baik, terima kasih. Menurut saya, hal itu bisa terjadi karena masyarakat kita yang saat ini tuh hidup di era digital, di mana sosial media itu menjadi ruang baru untuk kita berdemokrasi, karena aksesnya mudah, kemudian ada simbol-simbol budaya yang dari luar yang populer, dan kecepatan viralnya tuh cepat sekali. Jadi masyarakat memilih medsos sebagai media yang tempat mereka bisa protes yang mungkin menurut masyarakat lebih aman, kreatif, dan efektif dibanding yang dulu-dulu tuh turun ke jalan. Untuk fenomena protes itu pun muncul bagi saya secara pribadi melihat itu karena kekecewaan dari masyarakat ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga protes di dunia maya pun menjadi sebuah pilihan lah dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oh iya, kalau menurut saya juga nih, terkhusus untuk generasi muda, tindakan ini tuh dirasa lebih nyaman dilakukan untuk mengekspresikan keresahan mereka gitu loh. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Tias tadi di awal tuh, menggunakan simbol-simbol budaya populer seperti meme, musik, ataupun artwork lainnya yang dirasa lebih menarik perhatian publik. Nah, cara ini juga terasa kreatif, lebih ringan, tetapi tetap kuat sebagai simbol kritik gitu. Protes ini tuh jadi lebih mudah diterima publik karena menggunakan bahasa yang dekat dengan keseharian mereka.
Baik, terima kasih. Intinya adalah anak muda dan familiaritasnya di dunia digital. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah hal tersebut, lalu bagaimana alasan kemungkinan fenomena ini terjadi? Bagaimana dampak, ancaman nyata, dan apa yang dapat ditimbulkan dari isu-isu yang sedang santer saat ini? Silakan narasumber. Baik, dari yang saya lihat, tren protes ini membawa sejumlah dampak dan ancaman nyata bagi bangsa. Salah satunya itu bisa seperti meningkatnya risiko disinformasi dan berita-berita hoax. Nah, karena kebanyakan isu yang lagi viral itu pasti kebanyakan bercampur dengan informasi palsu ataupun framing yang itu malah menjerumus ke menyesatkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu bisa menimbulkan kebingungan, memicu polarisasi opini, bahkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Nah, selain itu juga, jika protes digital ini tidak direspon baik oleh pemerintah, justru dapat menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga legitimasi kebijakan menjadi lemah dan rawan dipertanyakan. Sebagai tambahan dari Mbak Salas ya, bentuk protes yang cepat viral ini dapat menimbulkan tekanan besar terhadap kebijakan pemerintah, sehingga keputusan yang seharusnya dapat diambil dengan kajian matang bisa berubah hanya karena desakan opini publik. Bagi ASN, fenomena ini menjadi tantangan serius, sebab jika tidak mampu bersikap akuntabel, adaptif, dan responsif, maka citra ASN maupun pemerintah itu bisa terganggu. Oleh karena itu, isu protes di sosial media ini perlu dipahami bukan hanya sekadar ancaman, tetapi juga sebagai alarm dini agar pemerintah dan ASN lebih peka dalam mendengar serta mengelola aspirasi masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Salas dan Mas Rian. Sangat menarik pandangannya. Kemudian jika dikaitkan dengan posisi kita sebagai ASN, apakah jenis tren tersebut merupakan hal yang etis untuk dilakukan? Saya lempar ke narasumber 5. Ya, terima kasih Mbak Tias. Pertanyaannya sangat menarik tentunya karena mempertanyakan POV dari ASN. Nah, jika dikaitkan dengan posisi kita sebagai ASN, tren protes di sosial media pada dasarnya bukanlah hal yang etis untuk dilakukan. Karena ASN sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, kita punya core values berakhlak, kode etik, prinsip netralitas, dan kewajiban untuk menjaga citra negara dan pemerintahan. Nah, meskipun demikian, fenomena tersebut tidak bisa diabaikan karena itu mencerminkan keresahan dan aspirasi dari masyarakat yang nyata dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan mungkin bagi kita yang ASN. Nah, oleh sebab itu, peran ASN bukanlah ikut serta dalam tren protes, melainkan menjadi pendengar yang peka, pengelola kritik yang cerdas, serta penyampai solusi melalui kerja yang akuntabel, adaptif, dan profesional. Sehingga dengan begitu, aspirasi masyarakat yang muncul di media sosial tetap dapat merespon positif tanpa mengorbankan integritas dan etika dari kita sebagai seorang ASN. Sekian dari saya, Mbak. Yes. Terima kasih Mbak Sofi, sangat on point jawabannya. Kemudian saya akan melanjutkan masih seputaran dengan tugas kita sebagai ASN. Kira-kira bagaimana kita selayaknya menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi sebagai ASN terhadap tren-tren yang muncul di media sosial saat ini? Silakan saya lempar ke narasumber 1. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tias. Seperti yang sudah disinggung sedikit oleh Mbak Sofi tadi, sebagai ASN kita perlu melihat protes masyarakat di media sosial itu sebagai bukan sebagai ancaman, tapi sebagai masukan. Karena di media sosial itu adalah ruang publik yang terbuka, tempat di mana rakyat tuh bisa saling berkolaborasi, dan di media sosial itu suara publik tuh terdengar dengan cepat tuh kepada pemerintah. Makanya tugas kita sebagai ASN, kita harus mendengar dengan terbuka,
Kemudian kita bisa memilah informasi dengan bijak dan merespon seluruh perbaikan yang nyata. Dengan sikap profesional, netral, protes di media sosial itu justru bisa menjadi sebuah peluang ya untuk memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Nah, kalau saya mau merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Septian tadi ya, intinya kita sebagai ASN tuh harus punya yang namanya destinasi. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai makna dari destinasi itu sendiri, Mas Flo? Nah, destinasi itu sendiri merupakan akronim atau singkatan dari dengar, saring, tindak lanjut. Namun, kita juga tetap harus punya sifat netral dan profesionalitas dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Baik, sangat menarik. Selanjutnya, apa strategi terbaik agar protes masyarakat bisa ditampung secara konstruktif, bukan hanya menjadi keributan online? Baik, pertanyaan ini saya lempar ke narasumber 3. Baik, terima kasih Mbak Tias. Dari banyaknya penjelasan pendapat teman-teman narasumber tadi, menurut saya strategi terbaik agar protes masyarakat tidak hanya jadi keributan online itu adalah salah satunya dengan menyiapkan saluran aspirasi yang jelas, yang tepat dan mudah diakses. Pemerintah juga perlu aktif untuk memantau isu-isu yang berkembang di media sosial, lalu mengonfirmasi faktanya serta menindaklanjutinya dengan respon yang transparan. Menurut saya seperti itu. Kemudian penting juga loh untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pengaduan online atau portal pelayanan publik yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dengan lebih terarah, sekaligus memantau perkembangan tindak lanjutnya. Transparansi dan keterbukaan informasi inilah yang nantinya akan menciptakan ruang dialog sehat, memperkuat rasa keadilan, serta menjaga persatuan bangsa di era digital. Nah, saya sepakat banget nih dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Salas dan Mas yang sebelumnya. Ingin menambahkan sedikit, kalau misal kita kaitkan lagi dengan peran kita sebagai ASN, ternyata kalau kita lihat lagi, ASN justru menjadi kunci dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pengambil keputusan. Yang mana kita sebagai ASN tentunya harus mampu mendengar kritik dengan empati, menyaring isu yang berkembang di media sosial, lalu mengartikulasikannya ke dalam rekomendasi perbaikan kebijakan maupun pelayanan. Karena dengan keterlibatan aktif kita sebagai ASN, proses protes dari masyarakat tidak hanya menjadi wacana di ruang digital, tetapi benar-benar terlihat sebagai langkah nyata yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memperkuat kepercayaan publik. Itu dari saya, Mbak. Yes. Baik, terima kasih Mbak Salas, Mas Rian, dan Mbak Sofi. Lalu ini untuk pertanyaan penutup saya, apa kiranya harapan kita bagi pemerintah dalam menanggapi keluhan di media sosial? Saya lempar ke narasumber pertama, Mbak Salas. Baik, terima kasih Mbak Tias. Dari semua pembahasan kita di atas, harapan saya sendiri itu untuk pemerintah dalam menanggapi keluhan di media sosial ini, salah satunya itu pemerintah bisa memberikan respon yang lebih cepat, yang lebih transparan dan lebih solutif. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu kan seringkali mencerminkan masalah-masalah nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait pelayanan publik, kebijakan maupun isu sosial yang terjadi. Nah, seharusnya pemerintah itu bukan hanya membaca keluhan-keluhan tersebut, tapi juga menindaklanjuti dengan langkah yang konkret, dengan langkah yang tepat, memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas, serta juga ikut menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi yang menjadi keluhan tersebut. Nah, mungkin dengan cara ini, pemerintah melakukan hal tersebut bisa meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut. Itu saja dari saya untuk harapan kepada pemerintah. Terima kasih. Baik, jadi lebih berorientasi pada solusi begitu ya. Saya ingin mendengar pendapat dari Mas Rian. Silakan Mas. Boleh, makasih Mbak Tias. Kalau dari saya ya, kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat, alangkah lebih baiknya dan terstruktur
jika disampaikan lewat saluran resmi. Tetapi pemerintah juga harus cepat tanggap dalam responnya. Justru dengan adanya protes yang ramai di media sosial sekarang menjadi keuntungan bagi pemerintah, karena dapat menjadi peluang untuk kita sebagai pelayan publik dapat belajar dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Kita harus cepat tanggap dan merespon keluhan di masyarakat. Kita juga jangan takut untuk memberikan tanggapan yang jelas dan sesuai dengan fakta. Kita sebagai ASN tentunya harus menjaga etika, integritas, serta citra pemerintah agar rakyat selalu percaya. Mungkin itu saja, Mbak Tias. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi lebih ke pemerintah harus cepat tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Kemudian saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Sofi. Silakan, Mbak. Ya, makasih Mbak Tias. Kurang lebih kalau untuk harapan tentunya kita semua mengharapkan yang terbaik ya untuk Indonesia. Tapi terkhusus untuk fenomena ini, saya pribadi mengharapkan semoga suara masyarakat yang disampaikan melalui media sosial benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Kemudian kritik-kritik yang muncul itu bisa menjadi energi positif untuk mendorong perbaikan pada pelayanan publik yang ada di Indonesia, kemudian memperkuat transparansi, serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, harapan saya bagi masyarakat tentunya saya juga mengharapkan kita semua dapat menggunakan media sosial secara cerdas, dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, faktual, dan tentunya membangun, sehingga dengan begitu media sosial tidak lagi sekedar tempat untuk meluapkan emosi, tetapi menjadi ruang bersama untuk menciptakan solusi demi Indonesia yang lebih baik, seperti keinginan kita semua. Sekian dari saya, Mbak. Yes. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Jadi lebih ke kolaborasi antara masyarakat sebagai memberi masukan dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan gitu ya. Kemudian saya ingin mendengar tanggapan dari Mas Floripa. Silakan. Oke, baik Mbak Tias. Nah, harapan saya ya terkait tren protes masyarakat di media sosial ini, saya akan menjabarkannya menjadi beberapa poin nih, antara lain. Yang pertama, protes yang dilontarkan itu tuh harus berbasis data dan fakta, bukan hoax dan fitnah untuk menjelek-jelekan individu ataupun organisasi nih. Hal ini mencegah terjadinya miskomunikasi dan ancaman perpecahan. Kemudian, kritik pun tuh harus terbuka biar menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga menghasilkan satu solusi yang sama. Kemudian sebagai masyarakat, saya juga berharap untuk tetap menjaga etika digital, sehingga ruang maya tidak berubah menjadi ladang kebencian. Dan terakhir, harapan untuk pemerintah nih dan juga lembaga publik agar senantiasa terbuka mendengar aspirasi, bukan justru menghindar ataupun membungkam. Serta penyampaian tanggapan dari mereka pun kalau bisa menggunakan bahasa dan etika yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah arti dari apa yang telah mereka sampaikan. Seperti itu. Kemudian dengan begitu, protes di media sosial ini tidak hanya jadi tren, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat, sekaligus untuk mempercepat perubahan positif bagi bangsa kita Indonesia. Seperti itu Mbak Tias. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Jadi kritik itu bukanlah sesuatu yang buruk, tapi katalisator perkembangan Indonesia, gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendengar pendapat dari Mas Septian. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Tias. Mendengar harapan dan tanggapan dari teman-teman semua, tentunya kita kira-kira kurang lebih sama ya. Kita ingin pemerintah tuh jadi pemerintah yang punya sistem good governance gitu, pemerintahan yang baik, yang mampu menjadikan setiap kritik dari masyarakat tuh sebagai ya bahan bakar untuk jadi lebih baik lagi. Protes yang dilayangkan kepada pemerintah itu menurut saya bukan rakyatnya tidak cinta kepada tanah air, tidak cinta kepada Indonesia, namun itu suatu bentuk kepedulian rakyat kepada pemerintah agar pemerintah itu dapat introspeksi diri dan jadi lebih baik tentunya. Saya secara pribadi pun berharap kita ini yang sebagai masyarakat juga dapat dengan bijak dalam menyampaikan aspirasi, sehingga kita tuh nggak terkesan kita terprovokasi gitu, ataupun amit-amit kita yang memprovokasi orang lain. Dan marilah kita mencintai Indonesia dengan
cara kita dan perspektif kita masing-masing, karena mencintai Indonesia tuh wajib lah ya untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa fenomena protes masyarakat melalui media sosial muncul karena kemudahan akses, kreativitas, dan kedekatan dengan budaya populer, terutama bagi generasi muda. Namun, tren ini juga membawa risiko disinformasi, polarisasi, dan berkurangnya kepercayaan publik jika tidak dikelola dengan baik. Bagi ASN, ikut serta dengan proses digital tidak etis karena bertentangan dengan prinsip netralitas dan kode etik ASN. Peran ASN adalah menjadi pendengar yang peka, pengelola kritik yang cerdas, serta mencapai solusi melalui kerja dan profesional dan akuntabel. Dengan strategi saluran aspirasi yang jelas, respon transparan, dan tindak lanjut nyata, protes di media sosial dapat ditransformasikan menjadi masukan konstruktif yang memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sekian diskusi kali ini, podcast Suara dari Timur, ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan.